بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab yang ringkas dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, wa kanat Khadijah binti Khuwailid imra'atun وكان امرأة تاجرة ذات شرف ومال. Dan bahwasanya Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang yang kaya raya, yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Tastajirur rijal fi maliha wa tudaribuhum iyyah. Dia berdagang dan menyewa beberapa orang untuk memperdagangkan barang-barangnya atau barang dagangannya. Wa tudaribuhum iyyah, bahkan dia juga bekerja sama dengan sekian pedagang-pedagang lainnya. Bi syai'in taj'aluhu lahum, dengan bagian yang diberikan pada mereka. Wa kanat Quraisy qauman tujjaran, sedangkan Quraisy adalah satu kaum yang memang golongan pedagang. Sudah kita singgung pada kajian yang lalu apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita' was-sayf. Karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu rihlah, perjalanan dagang mereka di waktu musim dingin dan musim panas, ke Yaman dan ke Syam. Ikhwanuddin a'azzakumullah, ternyata ada seorang wanita yang juga pedagang kaya, yang pandai berbisnis, yaitu imra'ah tajirah dzat syaraf, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma balaghaha, ketika Khadijah mendengar
tentang perangai, sikap dan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sidqi hadithih, bagusnya ucapan dan jujurnya ucapannya, wa 'idhami amanatihi, ketika mengenali bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat menjaga amanah, wa karami akhlaqih, ba'athat ilaih, maka Khadijah pun mengutus seseorang menemui Rasulullah SAW yang waktu itu berumur kurang lebih 25 tahun. Fa'aradat alaihi an yakhruja fi balin lahum, ditawarkanlah kepadanya oleh utusan tadi bahwa aku diutus oleh Khadijah binti Khuwailid mengajakmu untuk berdagang. Engkau membawa barang dagangannya dan engkau perdagangkan di sana, kemudian engkau beli dari sana barang-barang yang bisa dijual di sini, maka akan dibeli oleh dia. Ikhwan ibn a'azzakumullah, ditawarkan kepadanya untuk keluar menuju Syam membawa barang-barangnya. Wa tu'tihi afdala ma kanat tu'ti ghairahu minat tujjar, dengan perjanjian akan diberi dengan pemberian yang lebih banyak dari semua pedagang lain, akan diberi keuntungan yang lebih besar. Ma'ghulamin laha yuqalu Maisarah, dengan seorang budak yang disuruh untuk mengiringinya yang bernama Maisarah. Faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun menerima tawaran tersebut. Wa kharaja fi maliha dzalik wa kharaja ma'ahu ghulamuha Maisarah, maka keluarlah Rasulullah SAW menuju Syam membawa barang-barang dagangan Khadijah hatta qadima Syam, hingga beliau sampai di negeri Syam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pemuda calon seorang rasul, pemuda yang masih berumur 20 sekian, karena menikah nanti 25, berarti ini belum 25. Barakallahu fikum. Dalam keadaan sudah dia berdagang keluar negeri sampai ke Syam, menempuh perjalanan yang jauh dengan susah payah. Tentunya perjalanan saat itu tidak seperti perjalanan sekarang. Maka Rasulullah SAW bukan pemalas, bukan seorang yang senang untuk duduk, tetapi beliau adalah orang yang sigap, orang yang berani, orang yang memang mau bekerja, sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan nazala Rasulullah SAW fi dhilli syajaratin qariban min sawma'ati rahibin. Dalam perjalanan Rasulullah SAW singgah di sebuah pohon atau di bawah naungan sebuah pohon di dekat Sawma'ah, di dekat tempat ibadahnya seorang rahib. Disebutkan nama rahib tersebut adalah Nastura, disebut dengan nama Nastura minar rahban, berarti bukan rahib yang menemuinya ketika dibawa oleh pamannya Abu Talib. Fattala rahib ila Maisarah, rahib ini pun sama seperti yang kemarin, melihat kepada Maisarah dan melihat kepada Rasulullah SAW. Maka dia berbisik kepada Maisarah, man hadzal rajul, orang ini yang bersamamu siapa? Alladzi nazala tahta hadhihi syajarah, yang duduk di bawah pohon itu. Kata Maisarah, hadza rajulun min Quraisy, min ahli al-haram, dia adalah orang Quraisy dari negeri haram. Faqala lahu rahib, maka rahib tadi Nastura berkata, ma nazalat tahta hadhihi syajarah qat illa nabi, tidaklah bernaung di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Jadi sepertinya dia sudah menunggu di sana orang yang akan bernaung di bawah pohon itu. Berita-berita tentang Nabi yang dia dengar dari sekian banyak kisah-kisah yang telah lalu, dia menyatakan tidaklah duduk di pohon itu kecuali seorang Nabi. Thumma ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sil'atahu allati kharaja biha, kemudian Nabi pun memperdagangkan barang dagangannya
yang beliau bawa. Washtara ma arada an yashtari, setelah laku beliau pun membeli apa yang beliau beli. Thumma aqbal qafilan ila Makkah, kemudian kembali ke Mekah. Maka demikianlah orang Quraisy datang ke Syam, menjual barang-barangnya, kemudian pulang membawa barang dagangan dari Syam menuju Mekah. Nanti demikian pula ketika ke Yaman, kembali ke Mekah membawa barang-barang Yaman, sehingga menjadi pusat perdagangan dunia saat itu, atau di sekitar Jaziratul Arab. Orang-orang Mekah atau orang-orang Syam mencari barang-barang Yaman cukup ke Mekah, nggak perlu ke Yaman. Orang-orang Yaman ingin membeli barang-barang Syam, nggak perlu ke Syam, cukup ke Mekah. Inilah ikhwan ibn a'azakumullah yang Allah katakan, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang Allah sebabkan atau Allah jadikan mereka tidak kelaparan, Allah beri makan mereka. Padahal tadinya Mekah adalah lembah yang ghairi dzi zar'in, yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, tandus, gersang, enggak memiliki apa yang bisa dijual, enggak ada. Tetapi dengan barakah yang Allah turunkan dan dengan barakah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billah. Ya Allah, berikan rezeki pada penduduknya, maka Allah berikan rezeki. At'amahum min ju', Allah beri makan mereka. Allah jadikan Mekah sebagai pusat perdagangan. Fakanat Maisarah idza kanatil hajira washtadda al-har. Dan Maisarah setiap datang waktu hajirah, habis duhur ke atas, jam 1, jam 2, ketika dahsyat-dahsyatnya panas, Maisarah melihat sosok yang menaungi Rasulullah SAW dari panas, sama seperti apa yang dilihat oleh rahib sebelumnya. Tetapi di sini Maisarah merasa yakin itu dalam malaikat. Kata Maisarah, malaikaini yudhillanihi minasyamsi wa huwa yasiru ala ba'irih. Beliau berjalan di atas untanya dalam keadaan dinaungi oleh 2 malaikat. Falamma qadima Makkah, sampai ketika beliau sampai di Mekah, menemui Khadijah, memberikan semua apa yang sudah dijualnya, dan kemudian menawarkan barang-barang yang sudah dibelinya. Qala fa ud'ifa aw qariba, maka Khadijah membelinya dengan berlipat kali harganya. Wa haddatha Maisarah an qaulir rahib, kemudian Maisarah menceritakan kepada Khadijah apa yang diucapkan oleh rahib tadi, bahwa dia bernaung di bawah pohon, dan ada seorang pendeta yang berkata, siapa dia? Tidak bernaung di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Diceritakan pula oleh Maisarah kepada Khadijah tentang 2 malaikat tadi, atau yang diduga oleh beliau 2 malaikat yang menaunginya setiap panas terik. Mulai panasnya padang pasir, mulai ada naungan yang menaunginya. Wa kanat Khadijah imra'atun hazimatun labibatun syarifah. Sedangkan Khadijah adalah seorang wanita yang cerdas, mulia, jenius, dan semangat. Ma'ama aradallahu biha min karamatih, ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala menghendaki karamah untuk Khadijah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sebagai catatan penting bahwa Khadijah di antara salah satu dari hunafa. Hunafa jam Hanif, bentuk jamak dari Hanif. Hanif adalah orang-orang di zaman jahiliyah yang sudah cenderung pada tauhid, tidak suka menyembah berhala. Di antaranya dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan dari kalangan wanita adalah Khadijah yang tidak pernah ikut-ikutan melakukan kesyirikan. Para hunafa ini, barakallahu fikum, di zaman jahiliyah selalu menyatakan bahwa kita dalam kesalahan, bahwa apa yang kalian sembah itu keliru. Sungguh demi Allah, kalau berhala-berhala ini bisa menyampaikan kepada Allah, aku akan sembah, tapi aku tidak yakin.
Dan di antara mereka ada yang sampai bersandar di dinding Ka'bah memperingatkan semua orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah sungguh demi Allah tidak ada semua ini sesuatu yang disembah oleh Ibrahim dan Ismail. Tidak ada dari bendahara berhala ini yang disembah oleh Ibrahim dan Ismail. Aku menyembah Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak yakin benda-benda ini akan bisa menyampaikan pada Allah. Tetapi ketika ditanya mana yang benar, seperti apa yang benar, yang seharusnya, mereka tidak bisa menjawab. Kalau Abu Bakar Siddiq akan menjawab, nanti akan datang kejelasan. Nanti akan datang kejelasan. Sampai dijuluki oleh orang-orang Quraisy baghiyal khair, si penunggu kejelasan. Ya Abu Bakar, ya baghiyal khair, awajad, wahai pencari kebenaran, wahai pencari kebaikan, sudah dapat? Ini olok-oloknya Quraisy kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berarti Khadijah juga sudah Allah persiapkan yang akan menemani Rasulullah SAW ketika beliau diutus sebagai Rasul. Ikhwan fillah a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya itulah yang dimaksud oleh beliau, oleh Ibnu Hisham dengan kalimatnya ma'ama aradallahu biha min karamatih, karena Allah menghendaki untuk memuliakan Khadijah. Maka Khadijah dengan kecerdasannya melihat bahwa ini orang yang pantas untuk menjadi suamiku. Falamma akhbaraha Maisarah bima akhbara bihi, ketika dikhabarkan oleh Maisarah kelebihan-kelebihan yang diberitakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuslah seseorang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, disampaikan kepadanya, ya ibna am, kepada Rasulullah SAW, ya ibna am, inni qad raghibtu fika liqarabatika wasitatika fi qaumika wa amanatika wa husni khuluqik wa sidqi hadithik. Wahai anak saudaraku, karena nasab Rasulullah SAW dengan nasab Khadijah bertemu di atasnya dalam beberapa kakek-kakeknya, sehingga dikatakan, wahai anak saudaraku, aku memiliki hasrat kepadamu karena engkau kerabatnya dekat denganku, dan karena engkau adalah orang yang mulia di kaummu. Yang ketiga, karena engkau menjaga amanah, wa husni khuluqik, dan engkau adalah orang yang baik akhlaknya dan jujur ucapannya. Thumma aradat alaihi nafsaha, maka Khadijah menawarkan dirinya. Wa kanat Khadijah yawma idin awsat nisa'i Quraisyin nasaba, dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha adalah seorang yang juga nasabnya paling mulia. Ini benar-benar sekelas kemuliaannya secara nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'dhamuhunna syarafa, bahkan wanita yang paling mulia saat itu. Wa aktsaruhunna malan, wanita yang paling kaya saat itu. Kullu qaumiha kana harisan, kaumnya hampir semuanya berhasrat ingin mempersunting Khadijah, kalau saja mereka mampu, kalau saja mereka bisa. Lau yaqdir alaihi. Falamma qalat dzalika li Rasulillah SAW, ketika sudah disampaikan berita itu kepada Rasulullah SAW bahwa Khadijah menawarkan dirinya, maka disampaikanlah yang demikian oleh Rasulullah SAW kepada paman-pamannya. Fakharaja ma'ahu ammuhu, keluarlah bersamanya pamannya yang bernama Hamzah, hatta dakhala ala Khuwailid, hingga menemui bapak Khadijah, Khuwailid ibni Asad. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernikahan yang berlangsung saat itu seperti pernikahan di dalam syariat Islam, walaupun saat itu belum datang atau Rasulullah SAW belum diutus sebagai Rasul. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam semua riwayat tidak dilahirkan kecuali dengan pernikahan yang syar'i. Tidak pernah dilahirkan dari pernikahan-pernikahan atau zina atau yang tidak benar, tidak ada. Dari ujungnya dengan pernikahan, melamar, akad nikah,
yang sebelumnya juga, kakeknya terus sampai kepada Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Inilah kemuliaan Rasulullah SAW. Maka saat itu pun ketika Khadijah menawarkan, maka Rasulullah SAW menyampaikan pada pamannya, maka Rasulullah SAW diantar oleh pamannya menuju rumah Khuwailid, bapaknya Khadijah. Qala rahimahullah, fakhatabaha, maka dilamarlah Khadijah oleh Rasulullah SAW, fatazawwajaha, dan kemudian dinikahi. Fawaladat li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waladahu kullahum, maka lahirlah dari Khadijah anak-anak Rasulullah SAW seluruhnya kecuali Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Anak beliau dari Khadijah Al-Qasim, dan dengan Al-Qasim inilah Rasulullah SAW diberi kunyah. Yang kunyah beliau adalah Abul Qasim. Maka Rasulullah SAW menyatakan, tasamma bismi wala takanna bikunyati, silahkan menamakan dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Wallahu ta'ala alam, diriwayatkan demikian. Maknanya wallahu ta'ala alam, tidak boleh mengumpulkan kedua-duanya. Kalau namanya bukan Muhammad kemudian dijuluki Abul Qasim, tidak mengapa. Atau namanya Muhammad tapi julukannya bukan Abul Qasim, juga tidak mengapa. Tapi kalau dijuluki Abul Qasim dan namanya Muhammad, Nabi melarangnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang kedua Tahir, yang ketiga Tayyib. Ini yang laki-laki, Qasim, Tahir dan Tayyib. Yang perempuan Zainab wa Ruqayyah wa Ummu Kulthum wa Fatimah alaihimussalam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti Rasulullah SAW mendapatkan dari Khadijah sekian anak, banyak anak beliau. Dan inilah bantahan yang sangat jelas bagi ucapan orang-orang Quraisy atau ucapan orang-orang musyrik, bukan orang Quraisy, orang-orang musyrik. Mengapa? Karena mereka menyatakan bahwa Rasulullah ini abtar, tidak punya keturunan. Mengapa mereka menjuluki demikian? Karena dari Qasim, dari Tahir, dari Tayyib tidak memiliki anak, bahkan meninggal sebelum Rasulullah SAW menjadi Rasul. Demikian pula Ibrahim masih kecil telah wafat, sehingga tidak ada keturunan dari anak laki-lakinya. Sehingga mereka menyatakan dengan kalimat abtar. Abtar itu mandul, tidak punya keturunan. Allah Subhanahu wa taala membela Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah turunkan ayatnya, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu al-kautsar, sungai dalam jannah yang tepi-tepinya dari emas, alirannya di atas permata-permata dan mutiara, yang airnya lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada sutra, dan lebih lembut daripada sutra, lebih harum daripada kasturi. Dikatakan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya mereka yang membenci mulah yang terputus. Abtar yang mandul, tafsirnya adalah mandul dari rahmat, terputus dari rahmat. Artinya Rasulullah SAW tidak abtar, kalian yang abtar. Nabi tidak terputus, kalian yang terputus. Ini terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa ammal Qasim wa Tayyib wa Tahir fahalaku. Adapun Qasim, Tayyib dan Tahir semuanya meninggal di masa jahiliyah, artinya belum datang Islam. Wa amma banatuhu, adapun anak-anak perempuannya, fakulluhunna adraknal Islam, maka semuanya sempat memasuki agama Islam. Fa aslamna wa hajarna, mereka masuk Islam dan mereka hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun Ruqayyah dan Ummi Kulthum
dinikahkan kepada Uthman ibn Affan. Tentunya tidak dua sekaligus. Satu sakit meninggal kemudian dinikahkan lagi oleh Nabi dengan yang satunya, sehingga Uthman ibn Affan dijuluki Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Demikian pula Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kanat Khadijah qad dzakarat li Waraqah. Khadijah menyampaikan kepada Waraqah ibn Naufal berita yang dia dengar dari Maisarah, kejadian-kejadian yang aneh yang dialaminya ketika berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Waraqah adalah Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza, masih juga bersambung, masih pamannya Khadijah, yaitu ibni Abdul Uzza, sama dengan Khadijah binti Khuwailid binti Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza. Wa kana ibnu ammiha, Waraqah ini anak pamannya. Wa kanat nasraniyan, dan dia seorang Nasrani. Wa tattabi'ul kutub, Nasrani dan bisa membaca kitab, bisa membaca kitab-kitab Ibrani. Wa alima min ilmin nas, dan dia memiliki ilmu tentang ilmu manusia. Ini tentang yang dibicarakan oleh mereka dia tahu, tentang Yahudi, tentang Nasrani dan sebagainya. Ma dzakara laha ghulamuha Maisarah min qaulir rahib, disampaikanlah berita yang disampaikan oleh Maisarah tentang ucapan pendeta dan tentang apa yang disaksikannya naungan malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana yara minhu idza kana al malaikaini yudhillanihi faqala Waraqah, maka Waraqah berkata, la in kana hadza haqqan ya Khadijah inna Muhammadan la nabi. Kalau itu benar, wahai Khadijah, berarti Muhammad ini akan jadi nabi, nabiyyu hadhil ummah, nabinya umat ini. Wa qad araftu annahu kain, dan aku sudah yakin pasti akan datang li hadhil ummah, untuk umat ini seorang nabi, nabiyyun yuntazar, nabi yang ditunggu-tunggu. Wa hadza zamanuh, dan ini memang waktunya akan muncul nabi tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini kisah bukan kisah yang nanti akan kita kisahkan pula tentang Waraqah ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu di Gua Hira, dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah lagi. Diceritakan apa yang terjadi di Gua Hira. Kemudian Waraqah menyatakan, hadan namus, itu adalah namus yang pernah datang pada Musa, artinya Jibril alaihissalam, yang pernah datang kepada Nabi Musa. Wallahi law kuntu jad'an hina akhrajuka qaumuk, sungguh kalau aku masih dalam keadaan kuat ketika engkau diusir oleh kaummu, aku akan membelamu. Maka Rasulullah SAW terkejut dan berkata, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Kata Waraqah, tidaklah membawa apa yang kau bawa kecuali mesti akan dimusuhi oleh kaumnya. Ini barakallahu fikum nanti ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Adapun ini hanya beliau menebak-nebak saja tapi belum memastikan. Dan kemudian beliau berkata, faja'ala Waraqah yastabti'ul amr, Waraqah merasa terlalu lama datangnya Nabi. Kalau itu benar, bisa jadi dia adalah seorang Nabi, Nabi hadil ummah, dan sudah lama aku menunggunya, dan hari inilah, zaman sekaranglah munculnya. Hatta mata, kata beliau, hatta mata, sampai kapan aku menunggu? Kemudian beliau membacakan syairnya, lajiztu wa kuntu fi dzikra lajujan lahum talama ba'atan nashija wa wasfin min Khadijah ba'da wasfin faqad tala intidari ya Khadijah bi batnil makkataini ala rajai hadithuka an ara minhu khuruja bima khabbartini min qawli qassin min ar-ruhbani akrahu an a'waja bi anna Muhammadan sayasudu fina wa yaghsimu man yakunu lahu hajija wa yudhir fil biladi diya'u nur
yuqimu bihil bariyah antamuja fayalqa man yuharibuhu khasaran wa yalqa man yusalimuhu fuluja faya laitani idza ma kana dhakum syahidtu fakuntu awwalakum wuluja. Kata Waraqah ibn Naufal, sungguh aku rindu, aku selalu mengingatnya, dan aku menunggu kapan diutusnya. Gambaranmu, wahai Khadijah, gambaran tentang orang ini sungguh membuat aku semakin rindu. Talan tidhari ya Khadijah, sudah panjang masa menungguku wahai Khadijah. Bi batnil makkataini, di perut dua Mekah ini. Disebutkan dua Mekah karena Mekah itu ada Mekah atas, ada Mekah bawah, sehingga dijuluki dengan Makkataini. Bi batnil makkataini ala rajai, di perut dua Mekah ini aku berharap akan munculnya, dan beritamu ini sungguh aku semakin berharap akan keluarnya Nabi tersebut. Bima khabartini min qawli qussin, karena apa yang kau kabarkan kepadaku tentang berita dari seorang Qas. Qas adalah qisis, pendeta-pendeta Nasrani. Apa yang kau beritakan tentang ucapan pendeta itu? Minar ruhban akrah an a'waja, aku tidak suka kalau sampai itu keliru. Ini aku suka kalau itu benar. Bi anna Muhammadan sayasudu fina, bahwa Muhammad akan memimpin kami semuanya. Yasimu man yakunu lahu hajija, akan melawan orang-orang yang memiliki haji. Yang memiliki haji saat itu di dunia ya cuma orang-orang Quraisy, ya. Wa yudhir fil biladi diya'un nur, dan akan menampakkan cahaya di seluruh negeri, dan akan menegakkan kemanusiaan seluruhnya dengan lurus, tidak bengkok. Fayalqa man yuharibuhu khasara, orang yang memeranginya akan mendapatkan kerugian, dan orang yang mengikutinya akan mendapatkan keselamatan, kemenangan. Faya laitani idza ma kana dzakum, duhai kiranya kalau terjadi masa-masa itu, syahidtu, aku bersaksi. Fakuntu awwalakum fuluja, aku menjadi orang yang pertama masuk Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga diberitakan oleh para ulama bahwa beliau ini sudah diterima niatnya, artinya sudah termasuk orang yang hunafa, walaupun tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 35 sanah ijtama'at Quraisyun libnyanil Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW melengkap sempurna berumur 25 tahun, berkumpullah orang-orang Quraisy untuk memperbaiki Ka'bah atau membangun kembali Ka'bah. Wa kanu yahimmuna bidzalika liyusaqqifuha wa yuhabuna hadmaha. Mereka ingin merenovnya, berarti harus dirusak dulu, diperbaiki lagi. Tetapi mereka tidak ada yang mau, nggak ada yang berani untuk menghancurkannya. Bagaimana mungkin tempat suci akan diruntuhkan? Wa inama kanat radman fawqal qamah, padahal saat itu hanya radman fawqal qamah, hanya tumpukan bata di atas tonggaknya, bas. Jadi seperti reruntuhan yang sisa. Tetapi khonibdina'azakumullah, karena penghormatan orang-orang Quraisy terhadap Ka'bah, mereka tidak berani untuk merusaknya. Maka mereka berdiskusi dan berbicara. Wa kanal bahr qad rama bisafinatin ila Jeddah, sedangkan laut telah melemparkan sebuah puing kapal ke daratan, karena mereka susah untuk mencari kayu. Saat itu Allah yang menakdirkan kayu datang sendiri sampai di Jeddah. Maka mereka menyatakan, kita punya kayu sekarang, ayo kita bangun, kita ulang dari awal. Sepakat. Tapi kalau gitu kita runtuhkan dulu sisanya, kita bangun ulang dari pondasinya. Siapa yang akan meruntuhkannya? Gak ada yang berani.
Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fatahattamat fa'akhadhu khashabaha fa'aduhu litasqifiha wa kanat bimaka rajulun qibtiyun najjar. Maka mereka berkata, yang penting dikasih atap sajalah ya. Ini puing-puing tadi ditutup dengan atap. Fatahattamat fa'akhadhu khashabaha. Mereka hancurkan kapal tadi, mereka ambil kayu-kayunya dan kemudian mereka jadikan sebagai atap dari Ka'bah. Fatahayya lahum fi nafsiha ba'du ma yuslihuha wa kanat hayyatun takhruj min bi'ril Ka'bah. Ketika mereka ingin bekerja, keluarlah seekor ular dari sumur Ka'bah. Allati kanat yutrah fiha, yang memang mereka sendiri dulu pernah melemparkan ke dalamnya. Ma yuhdalaha kulla yaumin, karena ular ini betah di sana dengan korban-korban yang mereka lemparkan ke sumur tersebut, sehingga dia terus mendapatkan makan. Qala rahimahullah, fatatasharraq ala jidaril Ka'bah. Ular tersebut naik sampai ke atas tembok Ka'bah. Wa kanat mimma yuhabun, dan itulah yang membuat mereka takut juga. Takut karena khawatir tertimpa bencana, berani menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, takut ular tersebut. Wa dzalika annahu kana la yadnu minha ahadun illa za'allat wa kashat wa fatahat faha. Karena ular tersebut tidaklah ada seseorang yang mendekat kecuali dia bersiap-siap membuka mulutnya ingin menyerang. Fabaina hiya dhata yaumin tatasharraq ala jidaril Ka'bah kama kanat tasna' ba'athallahu ilaiha ta'iran. Ketika pada suatu hari kembali ular tadi naik di atas dinding Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, menakdirkan datangnya seekor burung, fakhtafaha fadhahaba biha, mengambil ular tersebut dan dibawa terbang. Faqalat Quraisy, maka Quraisy berkata, inna lanarju an yakuna Allah qad radiya ma aradna. Kita berharap bahwa ini tanda-tanda dari Allah bahwa kita diridhai untuk merombaknya kembali. Kita runtuhkan dan kita bangun ulang. Ketika hampir batal, ternyata Allah takdirkan ular tadi disambar oleh seekor burung. Mereka berkata, ini tanda-tanda dari Allah bahwa niat kita diridhoi. Indana amilun rafiq, kita memiliki najjar, pekerja, tukang kayu. Kedua, indana khashab, kita sekarang memiliki kayu-kayu. Wa qad kafana Allahul hayya, dan yang ketiga, Allah telah menyelamatkan kita dari ular tersebut. Apalagi? Falamma ajma'u amrahum fi hadmiha, ketika mereka sepakat untuk meruntuhkan Taib, kita runtuhkan dan kita bangun kembali. Wa binaiha qama Abu Wahb ibni Amr ibni Aid, bangkitlah seseorang yang bernama Abu Wahab ibni Amr ibni Aid ibni Abdin ibni Imran ibni Makhzum. Fatanawala minal Ka'bati hajaran fawathaba min yadihi hatta raja'a ila mawdi'ihi. Dia mengambil satu batu bata. Tentunya batu bata di sana waktu itu adalah tanah yang dicampur dengan jerami, tanah liat campur dengan jerami, kemudian dibikin kotak-kotak besar. Ketika sudah berupaya untuk mengambil satu batu bata, fawathaba man biyadi man yadahu hatta min hatta raja'a ila mawdi'ihi. Kemudian berkata, ya ma'syar Quraisy, la tudkhilu fi bina'iha min kasbikum illa tayyiba. Ketika mau diangkat, didorong kembali sebentar. Jangan ada satu atau sedikit pun dana yang dipakai untuk membangun Ka'bah ini illa tayyiba, kecuali dana yang baik, dana yang bagus. La yadkhul fiha mahru baghi, jangan dipakai keuntungan dari zina, dari pelacuran. Wala bai'u riba,
jangan diambil dari keuntungan riba. Wala madillah ahadin minan nas atau madlamati ahadin minan nas, jangan dari kedoliman manusia. Kalau kedoliman manusia sudah fitrah, kalau itu adalah jelek, mereka semua tahu sebelum datang Islam. Yang kedua, mahru baghi, mereka menganggapnya rendah. Pelacuran mereka anggap rendah, hina. Orang-orang mulia tidak melakukan itu. Yang ketiga, riba. Ternyata mereka juga sudah mendengar haramnya riba dari kalangan Yahudi. Ikhwan ibn a'azakullah, hanya saja Yahudi kadang menyembunyikan berita itu karena mereka sendiri melakukan riba. Maka pesan mereka sesama mereka, jangan ada sedikit pun harta dari harta riba, dari keuntungan pelacuran ataupun dari kezaliman. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita akan lanjutkan kisahnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wassalamualaikum taufiq wal afiyah wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.